Halo semuanya, kembali lagi di Headline Liputan6.com tanggal 1 Desember 2021 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang kenaikan kasus aktif COVID-19 di Jawa Bali. Pengendaliannya? Simak penjelasan berikut. Presiden Jokowi meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru agar lonjakan kasus tak lagi terjadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali meningkat dalam sepekan terakhir. Atas kenaikan ini, ada penambahan 23 kabupaten atau kota yang masuk kategori PPKM level 2. Kemudian, ada 8 kabupaten atau kota yang masuk kategori PPKM level 1. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menilai ada beberapa faktor meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Bali, terutama karena varian Delta yang belum selesai. Menurutnya, apa yang terjadi di Eropa menjadi pesan penting bagi Indonesia. Saat abai terhadap 3T, 5M, dan vaksinasi, maka pada gilirannya akan terjadi penyebaran kasus. Agar kasus Jawa Bali tidak terus meningkat, dia meminta pemerintah menggenjot cakupan vaksinasi dengan setidaknya 80% dari total penduduk, dengan 2 dosis dalam kurun waktu 1 tahun. Terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka penuh pada Januari 2022, ia menilai jangan dilakukan secara 100%. Pembelajaran dengan kapasitas setengahnya masih menjadi alternatif terbaik untuk sekolah. Di tengah kasus COVID-19 yang tidak separah pada Juni-Juli, rumah sakit seluruh Indonesia juga terus menyiapkan langkah strategi menghadapi kemungkinan terburuk. Persediaan sarana-prasarana terus dipasok agar tidak kewalahan saat gelombang itu benar-benar terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Bambang Wibowo, mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit di Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Surat ini diharapkan dapat mengingatkan kepada stakeholder rumah sakit untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman varian COVID-19. Terkait dengan varian COVID-19 Omicron, dia menegaskan yang terpenting adalah langkah preventif promotif. Keputusan pemerintah yang menutup pintu dari 8 negara dianggapnya sebagai langkah tepat. Meski begitu, epidemiolog Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono, mengaku khawatir bila varian Omicron terlambat dideteksi masuk Indonesia. Menurut Triunis Miko, varian COVID-19 Omicron yang salah satunya masuk ke Belanda harus diantisipasi oleh Indonesia. Terlebih lagi, kecepatan varian virus corona tersebut diklaim berkali-kali lebih cepat menular ketimbang varian Delta. Berkaca pada gelombang kedua COVID-19 yang melanda Indonesia pada Juli 2021, kecepatan varian Delta menurut Miko sangat cepat menyebar luas. Jika varian Omicron terlambat dideteksi, maka dampak menyebar luas bisa lebih cepat. Satgas Penanganan COVID-19 juga menerbitkan aturan mobilitas masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Surat edaran ini disusun untuk mengatur aktivitas dan mobilitas masyarakat selama periode menjelang Nataru. Apalagi saat Nataru, aktivitas serta mobilitas masyarakat berpotensi meningkat, baik untuk kegiatan hari raya keagamaan, keluarga, maupun wisata yang memberikan peluang bagi peningkatan laju penularan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut mobilitas masyarakat saat ini sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Nataru 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021.
Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19, khususnya menjelang Nataru. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!